Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Suka naik bus? Bus apa yang sering historian naiki? Tahukah historian bagaimana sejarah munculnya bus di Indonesia? Sebelum mobil pribadi membanjiri jalanan dan jauh sebelum ojek daring merajalela, ada satu moda transportasi yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Indonesia, yaitu bus. Kisahnya bukan sekedar tentang kendaraan besar beroda 4, tapi juga cerminan perkembangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur negeri ini dari masa ke masa. Mau tahu bagaimana sejarah bus di Indonesia? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Bus adalah moda transportasi yang memiliki bodi besar dan bisa menampung banyak orang. Nama bus berasal dari istilah omnibus, yang berarti kendaraan untuk semua. Di Indonesia, bus muncul ketika kendaraan itu menggantikan kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada sekitar tahun 1905. Saat itu, omnibus bermotor disebut autobus. Omnibus pertama kali dioperasikan di Amerika. Omnibus dimulai dengan pelintasan jalan Broadway di kota New York pada tahun 1827. Abraham Brower adalah pemilik pertama bisnis tersebut. Omnibus pertama kali dijalankan dengan ditarik kuda. Kemudian, mulai tahun 1830-an, bus bertenaga uap mulai ada. Seiring perkembangan zaman, bus bertenaga mesin konvensional ditemukan melalui bus troli elektronik. Bus ini digerakkan oleh seperangkat kabel yang ada di beberapa bagian. Bus bertenaga mesin pertama ini muncul bersamaan dengan perkembangan mobil jalanan. Setelah bus bertenaga mesin pertama kali muncul pada tahun 1895, berbagai macam model dikembangkan pada tahun 1900-an. Sampai akhirnya tersebar luas informasi mengenai bus, mulai dari tahun 1950-an. Bus menjadi populer di awal abad 20 karena Perang Dunia I. Di Indonesia sendiri, sejarah bus belum diketahui secara pasti. Perusahaan bus pertama di Indonesia bernama Pengangkutan Jawatan Automobil atau PDA, yang didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah Hindia Belanda. PDA memiliki rute antara Bandung dan Lembang. Sementara bus pertama yang dioperasikan adalah bus buatan Belanda yang dikenal sebagai Autotram. Sejak itu, perusahaan bus di Indonesia terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi yang penting dalam menghubungkan berbagai daerah di seluruh negeri. Sejak pendirian PDA, bisnis transportasi bus terus berkembang di Indonesia. Pada tahun 1932, perusahaan bus swasta pertama, yaitu Aneka Motor, didirikan di Bandung, Jawa Barat. Tahun 1943, ketika Indonesia diduduki Jepang, pemerintah Jepang mendirikan angkutan umum serupa, bernama Unyu Zigyosa dan Zidosha Sokyoku. Unyu Zigyosa melayani angkutan barang dan Zidosha Sokyoku untuk melayani angkutan penumpang. Setelah Indonesia merdeka, Unyu Zigyosa menjadi jawatan pengangkutan untuk angkutan barang dan Zidosha Sokyoku beralih menjadi jawatan angkutan darat untuk angkutan penumpang. Tahun 1946, kedua jawatan tersebut menjadi Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, yang disingkat dengan DAMRI, berdasarkan Maklumat Menteri Perhubungan RI Nomor 1 Tahun 1946, dengan tugas utama untuk menyelenggarakan pengangkutan darat, bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya. Di tahun yang sama, muncul perusahaan bus swasta bernama PO Aneka Jaya, yang didirikan di Surabaya, Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan bus swasta lainnya bermunculan di berbagai kota di Indonesia.
Beberapa perusahaan bus terkenal yang didirikan pada masa itu antara lain P.O. Haryanto di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1946, P.O. Sumber Alam di Sumedang, Jawa Barat tahun 1955, dan P.O. Gunung Harta di Jakarta tahun 1960. Tahun 1980-an, pemerintah DKI Jakarta berinovasi dengan menciptakan bus tingkat atau double decker. Perum Damri sebagai perusahaan yang membuat bus tingkat berharap bus ini bisa mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Saat itu, rute yang ditawarkan adalah Jakarta Pusat sampai Jakarta Selatan. Sekarang perkembangan bus sudah lebih maju. Bus double decker yang sempat hilang beberapa tahun lalu kembali hadir di jalanan kota. Bukan cuma itu, sudah banyak bus yang memakai tenaga listrik yang membuatnya semakin ramah lingkungan. Itu tadi sekilas sejarah perkembangan bus di Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.